Guys, seperti apa yang kita tahu, Indonesia pada ketika ini dia memiliki satu ragam perusahaan untuk pertahanan, untuk membuat senjata dan juga satu sistem pertahanan untuk negara dan juga untuk dimiliki oleh pihak swasta di Indonesia. Dan kalau kita tengok perusahaan-perusahaan di Indonesia itu seperti PT Pindad, PT Dahana, PT PAL dan banyak lagi syarikat-syarikat ataupun pihak-pihak swasta di Indonesia yang membangunkan dalam sistem pertahanan di Indonesia. Dan apa yang amat-amat membanggakan iaitu industri pertahanan alutsista di Indonesia kini dipacu dengan Go ASEAN. So guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Bagi yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan bagi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Yang sentiasa menonton video di channel aku, sentiasa support channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Indo Magazine, di mana judul video pada kali ini ialah Siap Mengebrak. Industri pertahanan alutsista Indonesia kini dipacu Go ASEAN. Mana video ini berdurasikan 4 minit saja. Jom kita tonton dulu video ini. Di ujung video nanti baru kita akan bagi sedikit cerita mengenai kupasan pada hari ini. Jom guys. Nah, seperti yang kalian tahu, Indonesia saat ini memiliki ragam perusahaan pertahanan, pembuat senjata dan sistem pertahanan, baik itu milik negara ataupun yang dimiliki oleh pihak swasta, bos. Milik negara misalnya ada PT Pindad, PT Dahana, PT PAL, dan lain-lain. Sedangkan swasta pun tak kalah banyak, ada PT Lundin, PT Sari Bahari, PT Palindo Marine, PT Indo Guardika, PT Info Global, dan masih banyak lagi, bos. Kemudian, terkait industri pertahanan Nusantara yang bisa dibilang cukup banyak ini, Indonesia pun kini mulai dipacu, didorong untuk Go ASEAN. Artinya Thailand, Indonesia pun harus Malaysia, bisa Filipina merajai pasar ekspor alat pertahanan di skala ASEAN. Mulai dari ASEAN dulu nih bos. Memacu industri alat pertahanan dikutip dari keamanan beberapa Go ASEAN. sumber berita berikut, mewartakan bahwa kini Kementerian Perindustrian pun mulai mendorong industri pertahanan dan keamanan Indonesia agar bisa unggul di ASEAN, di Asia Tenggara. Hal ini pun disampaikan oleh Menteri Perindustrian, yaitu Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Saat ini dikatakan bahwa pangsa pasar ekspor industri pertahanan Indonesia sudah menjangkau negara-negara di kawasan ASEAN. Di antaranya ada Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Myanmar. Bahkan telah mencapai beberapa negara di benua Afrika. Nah, untuk memacu peningkatan kemampuan industri pertahanan Indonesia ini, maka upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi tinggi sekaligus mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, bos. Artinya, dengan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri dan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, seperti misalnya bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain, maka produk-produk industri pertahanan Indonesia pun diklaim akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus bisa menjadi raja di ASEAN. Mengawal Kemenperin industri, pun dikatakan juga akan mengawal pasar. proses produksi di industri serta berupaya menciptakan pasar bagi produk-produk alat pertahanan Indonesia. Nah, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pertahanan, dikatakan ada banyak cara, bos. Salah satunya dengan melakukan kerjasama untuk pengembangannya. Mungkin di sini maksudnya kerjasama dengan perusahaan pertahanan lain yang lebih maju, misalnya dari negara Rusia, Amerika, dan lain-lain. Kemudian, untuk meningkatkan TKDN industri pertahanan, caranya adalah dengan membentuk holding cluster industri pertahanan dan keamanan nasional. Jadi, semua industri yang terkait dengan pertahanan, mulai dari hulu, pembuatan bahan baku, hingga hilir, di dalam negeri akan digabungin tuh bos, dan dibuat rantai kerjasamanya, atau istilah lainnya rantai mantap, pasok. keren guys. Semua langkah-langkah ini pun dikatakan
dapat mendorong semakin bertumbuhnya industri di dalam negeri sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi nasional, serta juga dapat meningkatkan utilisasi industri nasional dan meningkatkan efisiensi industri sehingga harapannya menjadikan Indonesia mampu bersaing di pasar global. Hal ini pun dikatakan berjalan paralel atau searah dengan upaya pengurangan impor yang ditargetkan mencapai 35% pada tahun 2022 mendatang. Selain itu, pemerintah pun turut memberikan perlindungan BOS dalam perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi industri pertahanan. Untuk itu, industri pertahanan berhak memperoleh insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan atau pembiayaan industri pertahanan atas pertimbangan KKIP, yaitu Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia. Nah, selain itu Kemenperin pun juga mendorong optimalisasi kebijakan imbal dagang, kandungan lokal, dan offset untuk pengembangan kapabilitas industri hulu dalam memasok kebutuhan industri pertahanan di Indonesia. Nah, semoga sistem yang akan digenjot Kemenperin ini pun dapat berjalan dengan lancar dan maksimal ya bos, dengan harapan ia dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan hasil produknya dapat menguasai pasar alutsista ASEAN. Mantap! Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Kalau kita tengok sistem pertahanan di Indonesia, khususnya dalam pertahanan negara, Indonesia mempunyai satu strategi yang cukup kuat dan cukup strategi pun yang boleh dikatakan yang memang strategi dalam jangka masa yang panjang. Nah, kalau kita tengok pemerintah di Indonesia semenjak ini memang fokus kepada bidang pertahanan di Indonesia dan ingin memperluaskan lagi dan membesarkan lagi dalam misi pertahanan di Indonesia. Kalau kita tengok perusahaan pertahanan dalam pembuatan senjata sahaja di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan yang mampu untuk menghasilkan senjata. Contoh kalau kita tengok dalam milik negara Indonesia itu sendiri, contoh macam PT Pindad, PT Dahana dan juga PT PAL. Dan kalau kita tengok dalam di swasta pula dalam PT Ludin, PT Sari Bahari dan banyak lagi PT yang lain berusaha ataupun membuat kerjasama dalam membangunkan senjata ataupun alutsista di Indonesia. Kementerian Pertahanan di Indonesia sendiri giat membuat kerjasama bersama dengan negara-negara di luar daripada Indonesia seperti Rusia, seperti Korea Selatan dan negara-negara yang lain di mana mereka membuat kerjasama dalam membangunkan alutsista yang ada. Contoh pada masa yang terdekat itu adalah seperti Korea Selatan di mana dalam KF21 kerjasama di antara Indonesia dan juga Korea Selatan dalam membangunkan KF21. Apabila terbina sahaja KF21 itu nanti, Indonesia mampu untuk menjual KF21 itu kepada negara-negara yang memerlukan pesawat tempur KF21. Itu belum lagi cerita mengenai alutsista yang dibangunkan oleh anak bangsa di Indonesia sendiri yang sudah pun dihasilkan di Indonesia. Kalau kita tengok banyak alutsista yang telah dibina, telah dibangunkan oleh anak bangsa di Indonesia sendiri. Contoh seperti peluru ataupun beberapa alutsista yang lain dan yang sudah pun diborong oleh negara-negara seperti Bangladesh, seperti Thailand, seperti Myanmar, juga negara Malaysia sendiri yang memborong alutsista buatan daripada Indonesia. Kalau kita tengok tidak mustahil beberapa tahun ke depan Indonesia dapat memenuhi pasaran di ASEAN dalam menjadi pasaran utama untuk menghasilkan ataupun dalam mengekspor alutsista ini kepada negara-negara di ASEAN. Mungkin beberapa tahun ke depan lagi Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara yang besar menghasilkan alutsista yang berkualiti dan juga level dunia. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Aku mengucapkan ribuan terima kasih bagi menonton video aku daripada mula sampailah habis. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome. Okay guys, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.